Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang kalibrasi alat kesehatan. Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi ini biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Tujuan dari kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Sedangkan manfaat dari kalibrasi yang pertama untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan pada peralatan laboratorium, pada industri. Dan yang kedua, dengan melakukan kalibrasi bisa diketahui seberapa jauh perbedaan atau penyimpangan atau SD ya, standar deviasi antara yang benar dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Untuk kalibrasi sendiri ya, kalau alat kesehatannya banyak atau alat kesehatannya banyak, langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan untuk ke proses kalibrasi ini? Yang pertama itu kita harus tahu rekanan atau pihak ketiga kita itu bisa kalibrasi alat apa saja dan harganya berapa. Ini untuk menentukan seperti ini ya, menentukan anggaran maksudnya dari alat tersebut yang akan kita kalibrasi. Kita bisa tahu harganya untuk kalibrasi mikroskop itu berapa, 577.500 seperti itu ya. Jadi hubungannya dengan alat yang mau kita kalibrasi bisa atau enggak di sini, dan harga. Ini harga di tahun 2022 ya. Jadi di tahun 2022 saya melakukan kalibrasi. Untuk yang dikalibrasi, setelah kita punya data ini, kita buat usulan kalibrasi alat kita. Seperti ini ya. Ada 18 item dengan jumlah yang berbeda, seperti tensi ini 10 tensi yang dikalibrasi. Jadi bisa tahu, misal anggarannya 12 juta, kita sudah merancang 11 juta 915, sudah mendekati anggaran ya. Kalau di bawahnya kan masuk, kalau di atasnya anggaran itu kan tidak masuk berarti ya. Setelah kita tahu tarifnya, kita buat usulannya, kita kirim ke pihak ketiga, otomatis dapat surat seperti ini ya, surat penawaran biaya kalibrasi. Seperti ini kalau alat-alat kesehatan yang banyak. Tetapi kalau teman-teman mencermati, untuk timbangan yang ada di apotek, timbangan neraca itu tidak ada di sini ya. Kita perbesar. Jadi yang masuk di sini timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa dan tinggi badan, dan timbangan elektrik. Timbangan neraca yang ada di apotek itu seperti ini, tidak masuk di pihak ketiga tersebut. Untuk timbangan ini kita kalibrasi di UPT meteorologi legal, di setiap kabupaten mesti ada. Timbangan seperti ini kan, untuk timbangan sendiri itu ada jenis-jenisnya ya, kalau teman-teman mencermati. Kalau ini timbangan neraca obat, seperti ini bentuknya timbangan neraca obat itu. Timbangan pun banyak item-itemnya, ada yang timbangan digital atau yang sudah ngetren sekarang ya. Timbangannya itu tinggal ditaruh di atasnya, otomatis keluar angkanya. Kalau timbangan seperti ini namanya timbangan neraca dua lengan. Timbangan seperti ini kita jumpai saat masih di bangku sekolah ya, di
SMK Farmasi atau di jenjang kuliah ketemunya kan timbangan seperti ini ya, timbangan neraca obat atau neraca dua lengan. Kemudian kalau timbangannya cuma satu, enggak cuma satu lengan, itu namanya neraca Ohaus. Kemudian kalau neraca duduk itu seperti timbangan yang digunakan oleh pedagang-pedagang yang ada di pasar. Timbangan jeglek itu namanya neraca duduk. Kemudian ada juga dacin ya. Dacin itu timbangan kiloan, ukurannya kilo. Itu biasa digunakan untuk nimbang bayi atau nimbang anak, atau di sawah juga bisa digunakan untuk menimbang hasil panen. Nah, seperti ini ya timbangan neraca obat atau neraca dua lengan ini. Cara kalibrasinya kita siapkan surat. Suratnya perihalnya permohonan kalibrasi alat. Kepadanya ditulis Kepala UPTD Meteorologi Legal Tuban. Bunyi suratnya, dengan hormat sehubungan dengan Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka apotek mengajukan permohonan kalibrasi dengan timbangan neraca obat sebagai pemenuhan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Rinciannya ditulis ya, jenis timbangan neraca obat dan kapasitasnya adalah 500 gram. Tanda tangani apoteker, stempel. Untuk biayanya itu kisaran 50 ribuan ya. Setelah kita bawa surat sama timbangannya, kita bawa ke UPT Meteorologi Legal. Nanti di timbangannya itu dapat stiker ya. Stiker seperti ini nih, bahwa penanda bahwa ini sudah dikalibrasi. Stiker ini. Kalau sudah dikalibrasi itu mesti dapat stiker dan juga dapat sertifikat. Nah, seperti ini ya. Jadi banyak pihak ketiga yang menyediakan jasa kalibrasi itu juga banyak. Di antaranya ini ya, PT IPM, Inti Presisi Medika, terus PT GPS dan lain-lain lah, tinggal milih harganya. Seperti nanti ditempel di kulkas. Nah, ini proses kalibrasinya pada saat itu saya dokumentasikan. Saat melakukan kalibrasi itu juga menggunakan alat-alat ya. Jadi hasil dari kalibrasi ini ada temuan 2 alat tensimeter yang rusak, kalau dibilang ya rusak. Jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini tidak masuk dikalibrasi. Kalau tensimeternya rusak, otomatis juga kita tidak membayar jasa kalibrasinya ya. Seperti itu. Dapatnya stiker seperti ini dan sertifikat. Sertifikat kalibrasi pun antara pihak ketiga itu juga sudah terhubung dengan aplikasi Aspak atau aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan. Pihak ketiga juga menginput di Aspak. Jadi kita di Aspak itu tinggal mengunduh saja, sudah terformat kok. Ada